Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan video dari channel ini. Jika sudah, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan hobingoding.com. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat program untuk menentukan apakah sebuah bilangan termasuk ke dalam bilangan ganjil atau bilangan genap dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelum kita lanjut ke codingnya, di sini kita perlu pelajari dulu apa yang dimaksud dengan bilangan ganjil dan apa yang dimaksud dengan bilangan genap. Di sini saya akan coba jelaskan secara singkat. Nah, untuk bilangan ganjil, sederhananya adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Contoh untuk bilangan ganjil ini adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian, untuk bilangan genap, merupakan kebalikan dari bilangan ganjil, yaitu bilangan yang habis dibagi dua. Tidak habis dibagi dua, habis dibagi dua. Untuk contoh bilangannya itu ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa tahu bahwa bilangan itu habis dibagi dua atau tidak habis dibagi dua? Nah, untuk bisa menjawab hal ini, kita perlu mundur dulu ke materi mengenai operator aritmatika dalam Python. Secara sederhana, ada 4 operator aritmatika yang sering kita pergunakan, yaitu ada tambah dengan menggunakan simbol tambah, kurang dengan menggunakan simbol minus, kali dengan menggunakan simbol bintang, dan bagi dengan menggunakan simbol garis miring. Nah, selain keempat operator yang umum ini, yang biasa kalian pergunakan, sebenarnya ada satu operator lagi yang mungkin teman-teman belum tahu, yaitu adalah operator modulus yang dilambangkan dengan simbol persen. Nah, jika teman-teman berpikir untuk menggunakan operator bagi untuk menentukan apakah sebuah bilangan habis dibagi dua atau tidak, teman-teman kurang tepat ya. Karena sebagai contoh di sini, misal teman-teman mau menghitung atau mengecek untuk bilangan 5 dibagi 2, hasilnya adalah 2,5. Kemudian untuk bilangan 7 dibagi 2, itu hasilnya adalah 3,5. Dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jika kita menggunakan operator bagi, maka hasilnya akan berbeda-beda sesuai dengan bilangannya. Sementara jika teman-teman di sini menggunakan operator modulus atau operator yang digunakan untuk menghitung sisa pembagian, maka hasilnya akan sama. Contoh di sini, 5 modulus 2 sama dengan 1. Oke, 7 modulus 2 sama dengan 1. Nah, jika teman-teman penasaran kenapa bisa hasilnya adalah 1, nanti mungkin saya bisa buatkan video tersendiri untuk membahas mengenai operator modulus ini ya. Nah, mungkin singkatnya gini aja teman-teman. Modulus ini akan menghitung sisa bagi dari sebuah bilangan. Sebagai contoh tadi di sini, kita menggunakan operator 5 modulus 2. Hasilnya tadi adalah 1. 1 ini didapat dari sisa bagi antara 5 dengan 2. Sederhananya gini teman-teman. 5 dibagi 2 sama dengan berapa? 2. Sisa berapa? 3. Kemudian 3 dibagi 2 berapa? 1. Sisa 1. Nah, sampai di sini operasinya berhenti. Nah, ini adalah modulusnya atau sisa baginya. Oke. Jadi kita akan memanfaatkan operator modulus di sini untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu habis dibagi dua atau tidak. Seperti biasa, kita buka dulu program idle kita. Sebentar, idle, Python.
Saya buka dulu. Saya buat sebuah file baru dulu, teman-teman. New file. Saya simpan dulu. Ctrl S. Saya buat namanya program. Oke. Ini saya close dulu. Ini saya perbesar. Nah, di sini kita akan membuat program untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu termasuk ke bilangan ganjil atau genap. Nah, seperti biasa, yang pertama sekali kita lakukan adalah kita perlu membuat sebuah variabel untuk menampung nilai yang akan kita inputkan. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan variabel angka sama dengan input. Nah, jangan lupa teman-teman, karena angka ini kita harapkan adalah berupa integer atau berupa angka atau berupa numerik ya, kita bisa tambahkan di sini perintah integer depannya. Karena ingat, input pada Python itu pada dasarnya adalah menerima nilai berupa string. Jadi dengan kita menambahkan integer depan ini, dia akan mengkonversi yang tadinya string menjadi angka atau integer. Oke? Nah, di sini baru bisa kita langsung aja. Angka sama dengan integer input. Nah, di sini kita bisa langsung aja. Kita bisa langsung cek nih hasil sisa bagi tadi dengan menggunakan perintah if. Ingat ya teman-teman, perintah if ini kita gunakan jika kita ingin membuat sebuah percabangan atau pengecekan. If angka modulo 2. Jika angka dibagikan atau dimodulkan dengan 2, hasilnya adalah 0, dalam artian tidak memiliki sisa pembagian, maka kita bisa buat print bilangan apa? Ya, bilangan genap. Oke? Else, jika angka modulus 2 tidak sama dengan 0, kita bisa tambahkan di sini else sebagai print bilangan ganjil. Oke? Nah, jadi mungkin ini saya komen dulu. Sebelum kita masuk ke sini, saya komen dulu. Komen. Nah, mungkin kita bisa cek dulu. Di sini teman-teman. Print angka modulo 2. Jadi kita cek dulu. Jika angka ini dimodulkan dengan 2, hasilnya berapa? Kita jalankan. Saya coba masukkan nilai 5. 5 modul 2 hasilnya seharusnya adalah 1. Karena 5 tidak habis dibagi 2, dan 5 jika dibagi dengan 2 memiliki sisa 1. Oke, benar kan teman-teman? 1. Sekarang kita coba lagi dengan angka yang berbeda. Jalankan ulang dengan angka 7. Apakah 7 habis dibagi dengan 2? Tidak. 7 tidak habis dibagi dengan 2. Lalu bagaimana jika 7 dibagi 2? Pasti ada hasil sisanya 1. Kita coba enter. 1. Nah, hal ini juga akan berlaku dengan bilangan-bilangan ganjil lainnya. Sekarang kita coba jika kita menggunakan bilangan genap. Saya masukkan misalkan di sini 12. Apakah 12 habis dibagi dengan 2? Ya. Jadi 12 modulo 2 adalah hasilnya 0. Oke. Nah, jadi ini saya hapus saja kembalikan. Ini saya uncomment kembali. Sekarang kita tinggal coba jalankan kembali. Oke. Saya masukkan angka misalkan 1049. Nah, kira-kira hasilnya apa nih teman-teman?
Tentunya karena angka terakhirnya adalah 9, maka dia adalah bilangan ganjil. Oke, sekarang kita coba lagi. Sedangkan kita masukkan nilai 2002. Maka hasilnya apa teman-teman? Ya, bilangan genap. Nah, jadi cukup mudah, bukan? Untuk menentukan bilangan ganjil genap dengan menggunakan Python. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih semuanya.